Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang Bu Monika. Perkenalkan nama saya Sunyoto, saya sebagai moderator presentasi sekaligus diskusi pada siang hari ini. Kali ini kita bakalan membahas tentang inovasi pendidikan dalam konteksnya, utamanya yaitu kawasan teknologi pendidikan. Nah, sebelum itu perkenalan lagi terlebih dahulu, kami dari kelompok 6 ya, kelompok 6 akan membawakan presentasinya kali ini. Yaitu di kelompok 6 ada Mbak Mega Nur Khofifah, Mbak Aziza, lalu Mas Syahya, lalu saya sendiri Sunyoto, dan juga Mbak Windy, lalu ada Mas Dimas Raffi, dan juga Mbak Apriliana. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas ya. Sebelum itu, di sini kan kita nanti bakal membahas inovasi pendidikan konteksnya dalam kawasan teknologi pendidikan. Nah, walaupun kemarin sudah dibahas-bahas apa itu inovasi pendidikan, saya bakalan menjelaskan sedikit lagi. Maksud saya menjelaskan sebentar mengenai apa itu sebagai prolog gitu. Jadi intinya proses inovasi pendidikan itu merupakan proses aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang mulai sadar akan adanya inovasi hingga individu atau organisasi tersebut dapat menerapkan inovasi pendidikan. Nah, jadi ini mempengaruhi banget masa depan dunia pendidikan, teman-teman. Kayak contohnya e-learning lah kali ini. Nah, ini yang lagi kita lakukan sekarang. Oke, langsung saja kita ke materi intinya, yaitu kita balik ke kawasan pemanfaatan dulu yang bakalan dibahas oleh teman saya, yaitu Mas Yahya. Kepada Mas Yahya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Namun sebelum memasuki ke materi soal kawasan pemanfaatan, perlu diingat ya bahwa teknologi pendidikan merupakan teori dan praktek dalam desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber belajar. Dalam definisi ini dijelaskan bahwa teknologi pendidikan itu terbagi dalam 5 kawasan, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Tiap kawasan dari bidang memberikan sumbangan pada teori dan praktek yang menjadi landasan profesi. Tiap kawasan itu saling berkaitan, namun mereka berdiri sendiri. Antara kawasan tersebut tidak terdapat hubungan yang linear. Lalu selanjutnya yaitu kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan antara kaitan antar pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Mereka yang terlibat dalam pemanfaatan ini mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan bahan ajar dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, lalu memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai pembelajar, serta memasukkannya ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Fungsi pemanfaatan ini penting ya, karena pemanfaatan ini memperjelas hubungan antar pembelajar dengan bahan dan sistem pembelajar. Lalu next selanjutnya, yaitu kawasan penilaian dalam teknologi pendidikan. Penilaian adalah proses menentukan memadai atau tidaknya pembelajaran dan belajar. Penilaian dimulai dengan analisis masalah. Hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan dan penilaian pembelajaran, karena tujuan dan hambatan dijelaskan pada langkah ini. Dalam kawasan ini dibedakan pengertian antara penilaian program, penilaian proyek, dan penilaian produk. Masing-masing merupakan jenis penilaian penting untuk merancang pembelajar, seperti halnya penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dalam kawasan penilaian, terdapat 4 subkawasan. Yang pertama, analisis masalah, yaitu mencakup cara menentukan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengukuran acuan patokan. Teknik ini
untuk menentukan kemampuan belajar menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, penilaian formatif. Penilaian formatif mengandalkan pada kajian teknis dan tutorial. Uji coba dalam kelompok kecil atau besar, metode pengumpulan datanya bersifat informatif untuk pengembangan program dan produk pembelajar. Yang terakhir yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Penilaian sumatif sering menggunakan studi kelompok komparatif dalam desain kuasi eksperimental. Baik, mungkin sekian. Baik, materi selanjutnya tentang kategori dalam kawasan pemanfaatan. Yang pertama ada pemanfaatan media. Pemanfaatan media ini adalah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Proses pemanfaatan media ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Misalnya, bagaimana sebuah film itu diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik pembelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik keuntungan dari praktek atau sumber belajarnya. Yang kedua ada difusi inovasi. Difusi inovasi ini adalah sebuah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir dari difusi inovasi ini adalah untuk terjadinya perubahan. Tahap pertamanya dalam proses difusi inovasi adalah membangkitkan kesadaran melalui diseminasi informasi. Proses tersebut meliputi ada tahap-tahap seperti kesadaran, minat, pencobaan, dan adopsi. Lalu yang ketiga ada selanjutnya. Yang ketiga ada implementasi pelembagaan. Implementasi ialah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya, bukan dari tersimulasikan. Sedangkan pelembagaan adalah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari sebuah inovasi pembelajaran dalam sebuah struktur atau budaya organisasi. Keduanya ini tergantung pada perubahan individu maupun perubahan organisasi. Akan tetapi, tujuan dari implementasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam sebuah organisasi. Sedangkan dalam tujuan dari pelembagaan adalah untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur dan kehidupan organisasi. Yang keempat ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi adalah sebuah aturan dan tindakan dari masyarakat atau wakil dari masyarakat itu yang dapat mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. Kebijakan dan peraturan biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ada permasalahan ekonomi. Keduanya ini timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh individu atau tindakan kelompok di dalam maupun dari luar. Dampak pengaruh tersebut ini lebih daripada praktek dan dari teori. Dalam bidang teknologi pembelajaran, telah ikut berjasa dalam penentuan kebijakan tentang televisi pembelajaran dan televisi masyarakat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pra atas penjelasannya. Jadi intinya ada 4 kawasan ya, 4 hal penting ya di kawasan pemanfaatan. Nanti bakal saya simpulkan lebih lanjut. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kawasan pengelolaan oleh Mbak Mega. Silakan Mbak Mega. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu kawasan pengelolaan. Bisa di next. Kawasan pengelolaan terdiri atas pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian. Kawasan pengelolaan berawal dari media center administration, media program, dan media service. Teori pengelolaan proyek mulai apakah pada proyek desain pembelajaran. Pada kawasan pengelolaan mencakup pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem pencapaian, dan pengelolaan informasi. Nah, untuk keempat pengelolaan yang sudah saya sebutkan tadi mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Mbak Mega atas penjelasannya. Selanjutnya ada apa aja pengelolaan itu, yaitu bakalan dibahas langsung oleh teman saya, Mbak Aziza. Dipersilahkan Mbak Aziza, langsung aja. Baik, yang pertama ada pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek yaitu memimpin pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, ada proyek pengembangan suatu produk pembelajaran tertentu. Yang kedua, ada pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber sangatlah penting karena mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencakup personal, keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Yang ketiga ada pengelolaan sumber penyampaian. Pengelolaan sumber penyampaian, pengelolaan ini meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan medium dan cara penggunaan yang dipakai menyajikan informasi pada pembelajar. Yang keempat ada pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi yaitu bagaimana informasi dapat diterima dan dapat menghasilkan perubahan atas kurikulum dan desain pembelajaran. Sekian saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan sudah membahas kawasan pemanfaatan dan juga baru aja kawasan pengelolaan. Nah, yang terakhir ini ada kawasan penilaian. Ini bakalan dibahas oleh Mbak Windy. Pada Mbak Windy, silahkan. Baik, untuk selanjutnya ada kawasan penilaian. Nah, kawasan penilaian ialah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar. Penilaian biasanya dimulai dengan analisis masalah. Hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan dan penilaian pembelajaran, karena tujuan dan hambatan dijelaskan pada langkah ini. Nah, dalam kawasan penilaian dibedakan pengertian antara penilaian program, penilaian proyek, dan penilaian produk. Masing-masing merupakan jenis penilaian penting untuk perancang pembelajaran seperti halnya penilaian kuantitatif dan penilaian sumatif. Menurut Ward dan Sander 1987, penilaian merupakan penilaian nilai dari suatu barang. Dalam pendidikan, hal itu berarti penentuan secara formal mengenai kualitas, efektivitas, ataupun nilai dari suatu program, proyek, produk, proses, tujuan, atau kurikulum. Penilaian biasanya menggunakan metode inquiry dan pertimbangan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Windy. Nah, sama seperti dua kawasan yang tadi itu ada subkawasannya. Di kawasan penilaian ini juga ada. Itu bakalan dibahas oleh Mas Dimas. Ada Mas Dimas, silakan. Baik, bisa di next slide. Dalam kawasan penilaian terdapat 4 subkawasan. Yang pertama itu ada analisis masalah, mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada pengukuran acuan patokan. Teknik-teknik ini untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada penilaian formatif, yaitu mengandalkan pada kajian dan tutorial. Dalam uji coba kelompok kecil atau besar, metode pengumpulan datanya bersifat informal yang bermanfaat untuk mengembangkan program dan untuk produk pembelajaran. Lalu yang keempat ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan pembelajaran. Terima kasih untuk waktunya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Mas Dimas. Nah, itu tadi
pemaparan dari pemateri-materi kita. Selanjutnya kita ada beberapa hal yang dapat saya garis bawahi ya, sekaligus sebagai kesimpulan, yaitu tentang inovasi pendidikan dalam konteks kawasan teknologi pendidikan ini, yaitu fokusnya ada 3 kawasan, yaitu kawasan pemanfaatan, pengelolaan, dan juga kawasan penilaian. Nah, kalau di pemanfaatan tadi dijelaskan ada 4 subkawasan, yaitu ada pemanfaatan medianya gimana, terus ada difusi dari inovasinya, yaitu tipe komunikasi, yaitu difusi itu tadi dijelaskan yaitu suatu tipe komunikasi yang kaji mengenai proses di mana inovasi tersebar. Dan juga implementasinya nantinya gimana, terus juga kebijakan atau peraturannya yang berlaku itu gimana, soalnya itu mempengaruhi dari inovasi sendiri. Dan juga selanjutnya di kawasan pengelolaan tadi, itu ada subkawasannya, yaitu pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan dan juga pengorganisasian. Nah, kalau di penilaian tadi kan dibedakan jadi 4 ya, yaitu penilaian program, penilaian proyek, terus penilaian produk. Nah, masing-masing tadi itu penting ya jenis penilaian itu, soalnya nanti buat merancang pembelajaran, juga itu nentuin gimana evaluasinya pembelajaran nantinya. Nah, di TP ini inovasi pendidikan itu hubungannya itu gede banget, soalnya itu kan nanti mempengaruhi masa depan dari dunia pendidikan. Ya, dari dulu aja sampai sekarang kan kita juga merasakannya kan. Itu terbukti contohnya di penggunaan media belajar yang kita gunakan sekarang, yaitu PowerPoint ataupun internet itu, dan juga pembelajaran jarak jauh ini juga, ini adalah salah satu contoh inovasi. Soalnya ini bisa memungkinkan pendidikan yang dulunya harus tatap muka, harus di satu tempat, sekarang bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Nah, itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Teman-teman bisa komen di kolom komentar, bertanya atau berpendapat, silahkan. Nanti teman-teman akan kami tanggapi, dan juga teman-teman jika ingin ikut berdiskusi menanggapi, langsung bisa saja. Oke. Sekian dari kami sekalian tutup teman-teman di video ini. Nantinya kita akan lanjut di WhatsApp group dan juga di kolom komentar. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.